Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar dari kisah Esau dan Yakub. Nah, anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran, kita mau ingatkan ya supaya kita menjaga kesehatan kita ya. Makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup ya. Jangan lupa berolahraga juga ya, menggerak-gerakkan badan kita ya, supaya kita selalu juga menjaga kesehatan kita. Dan ingat ya, kalau bepergian kita memakai masker ya, jangan lupa ya. Dan sekali lagi, kita juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus untuk membebaskan kita dari segala mara bahaya dan melindungi kita, yang menjaga kita dalam aktivitas kita, terutama dalam belajar hari ini ya. Dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar dari Yakub ya, yang ingin mendapatkan yang baik dan istimewa dalam hidup ini ya. Nah, anak-anakku ya, ini gambar piala ya. Piala ini melambangkan kejuaraan ya, juara. Pernah ya anak-anak mendapatkan juara atau prestasi yang istimewa? Misalnya juara kelas atau juara perlombaan ya, perlombaan menari, menyanyi, melukis ya, mewarnai ya, dan perlombaan-perlombaan yang lain ya, pasti merasa senang kan? Jadi memang ya, kita harus berusaha untuk menjadi juara di berbagai perlombaan dengan semangat juang yang tinggi. Karena apa? Karena menjadi orang yang berprestasi itu sangat membanggakan ya. Jadi naik kelas dengan nilai rapot yang istimewa juga menggembirakan kan. Nah, semua kita kepengen kok ya. Kita nilainya baik ya. Kemudian dapat pujian dari orang tua kita. Wah, nilainya bagus-bagus loh. Dan kita juga harus berusaha juga menjadi pemimpin yang cakap, pemimpin yang bijaksana untuk kebaikan banyak orang ya. Kalau kita dipasrai tugas untuk menjadi pemimpin ya, misalkan menjadi ketua kelas, nah kita juga harus menjadi pemimpin yang cakap, yang bijaksana ya, untuk kebaikan banyak orang ya. Karena apa? Karena untuk meraih prestasi jelas ya, orang harus memiliki keinginan yang kuat dan berusaha yang gigih ya, terus berlatih, bekerja keras, dan tidak mudah putus asa jika mengalami kesulitan. Ini yang penting ya. Karena apa? Karena tidak mungkin dong kalau kita ingin prestasi yang istimewa tetapi tidak mau berlatih, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja keras ya, dan sering putus asa, maka orang tersebut tidak akan ya memperoleh prestasi. Jadi untuk memperoleh prestasi yang istimewa, orang harus Orang harus memiliki keinginan yang kuat untuk berusaha, berlatih, bekerja keras, dan tidak mudah putus asa ya. Seperti dikisahkan tentang Yakub ya, yang begitu besar keinginannya untuk mendapatkan hak anak sulung. Dia berusaha dan akhirnya berhasil mendapatkan hak anak sulung dari Esau kakaknya. Dengan hak anak sulung ini ya, Yakub mendapat hak istimewa di dalam keluarganya. Berkat Tuhan yang juga selalu seharusnya turun dari ayah kepada ayahnya yang bernama Ishak ya, kepada anaknya sulung yang Esau ya, menjadi milik Yakub sekarang ya, bukan lagi untuk Esau ya. Dan kita juga diajak untuk terus berusaha mendapatkan hasil yang terbaik dan menjadi juara di kelas ya, atau dimanapun kita berada ya. Kita harus terus berjuang ya, untuk menjadi yang terbaik ya. Nah, anak-anakku, kita akan mendengarkan kisah Esau dan Yakub ya. Anak-anakku bisa mendengarkan, juga bisa ikut membaca ya. Inilah riwayat Ishak, anak Abraham. Ketika Ishak berumur 40 tahun, ia menikah dengan Ribka, saudara Laban, orang Aram. Setelah lama menikah, Ribka belum juga mempunyai anak karena ia mandul. Lalu Ishak berdoa, mohon kepada Tuhan agar istrinya diberi anak, dan Tuhan yang Maha Baik mengabulkan doa Ishak. Tak lama kemudian Ribka mengandung. Ia mengandung anak kembar. Sebelum anak itu lahir, mereka telah bergelut di dalam rahim ibunya, kata Ribka. Mengapa hal itu terjadi pada diriku? Lalu Ribka memohon petunjuk kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepadanya, 2 bangsa ada di dalam rahimmu.
Kau akan melahirkan dua bangsa yang berpencar. Adiknya lebih kuat dari kakaknya, dan kakak akan menjadi pelayan bagi adiknya. Ketika tiba saatnya untuk bersalin, Ribka melahirkan dua orang anak laki-laki kembar, yang sulung warnanya merah dan kulitnya seperti jubah yang berbulu. Sebab itu ia dinamakan Esau. Waktu anak yang kedua dilahirkan, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamakan Yakub. Pada waktu itu Ishak berumur 60 tahun. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi pemburu yang cakap dan suka tinggal di padang, sedangkan Yakub yang tenang lebih suka tinggal di rumah. Ishak lebih sayang kepada Esau, sebab Ishak suka makan daging hasil buruan Esau. Ribka istrinya lebih sayang kepada Yakub. Pada suatu hari ketika Yakub sedang memasak sayur kacang merah, datanglah Esau yang berburu pulang dari perburuannya. Ia nampak lelah dan lapar, kata Esau kepada Yakub. Saya lapar sekali, berikanlah saya sedikit kacang merah itu. Jawab Yakub, boleh, asal kau berikan kepadaku hakmu sebagai anak sulung. Kata Esau, sebentar lagi aku akan mati kelaparan. Apa gunanya bagiku hak anak sulung itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku bahwa hak sulungmu akan kau berikan kepadaku. Esau bersumpah dan memberikan hak anak sulung kepada Yakub. Setelah itu Yakub memberi roti dan sebagian sayur kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan hak sebagai anak sulung. Nah, anak-anakku, begitulah kisah Esau dan Yakub ya. Hak anak sulung ya adalah hak istimewa yang ada dalam keluarga menurut tradisi Yahudi. Ya, anak sulung mempunyai derajat tertinggi dalam keluarga setelah ayahnya. Ya, berkat Tuhan ada ya pada ayah akan diwariskan kepada anak sulung. Ya, Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung itu karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam keluarga. Sebaliknya ya, Esau tadi meremehkan hak anak sulung yang dimilikinya ya. Ia rela menukar dengan apa tadi? Dengan sepiring sayur kacang merah ya. Marilah kita juga harus belajar ya meniru semangat Yakub ya untuk berusaha mendapatkan yang istimewa dalam hidup kita ya. Misalnya kita berusaha untuk naik kelas dengan nilai rapot yang istimewa, belajar dengan tekun dan rajin supaya kelak menjadi pemimpin yang bijaksana dan dihormati. Ya, setiap orang ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa dan menjadi juara. Ya, jadi anak-anakku ya untuk menjadi juara orang harus tekun berlatih ya, semakin memiliki semangat juang yang tinggi ya, bekerja keras dan tidak mudah menyerah tentunya ya. Tuhan memberkati anak-anak yang berjuang untuk mendapatkan hasil istimewa dan menjadi juara ya. Mau ya? Oke, mau dong. Nah, anak-anakku, untuk mendalami pembelajaran kita seperti biasa ya, di akhir pembelajaran ini kita akan mengerjakan beberapa soal ya. Yang pertama, siapa nama ayah dan ibu Yakub? Siapa ya tadi? Bisa ya? Kemudian yang kedua, bekerja sebagai apa sih Esau tadi ya? Diceritakan tadi ya. Yang dikerjakan oleh Esau ya. Tadi dia sebagai apa ya? Kemudian yang ketiga, apa arti hak anak sulung tadi? Di kalangan bangsa Israel tadi ya. Di kalangan bangsa Yahudi tadi ya. Apa sih arti hak anak sulung itu? Terus yang keempat, bagaimana cara Yakub mendapatkan hak sulung dari Esau? Diceritakan tadi ya, sangat menarik ceritanya tadi ya. Terus kemudian nomor 5, apa yang ingin didapatkan orang yang mengikuti lomba? Yang kalau mengikuti lomba pasti kepingin apa ya?
Silakan anak-anakku ini dikerjakan ya, mudahkan ya mengerjakannya ya. Ada 5 soal, silakan dituliskan ya, nanti dikirimkan ke Bapak Ibu guru. Oke anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini ya. Yang belum subscribe ya, silakan ya tekan tombol subscribe. Jadi supaya kita bisa terus belajar ya di video pembelajaran ini ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya. Tuhan memberkati, bye bye.